Sobat Chitchat, welcome back, selamat datang lagi ke channel Chitchat ya. Chitchat channel, kebalik tadi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu jurnal umum, sekarang kita akan melanjutkan sesuai dengan berpacuan pada urutan akun-akun di akuntansi. Jadi alurnya itu adalah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, tapi karena kita baru bahas jurnal umum, makanya sekarang kita akan lanjut ke buku besar dulu. Habis buku besar kita akan membahas ke neraca saldo. Habis neraca saldo kita ke jurnal penyesuaian ya. Nanti juga mungkin aku di satu video akan meringkas dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi atau laporan keuangan akan aku ringkas dalam satu video ya, berupa bentuk contoh soal. Jadi kita langsung aja ke prakteknya, kita eksekusi biar kalian makin paham pada saat di lapangannya gitu ya. Oke, sekarang kita fokus dulu untuk bahas buku besar. Nah, jadi ini adalah gambaran dari buku besarnya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, buku besar adalah sebuah buku yang berisi suatu kumpulan akun atau perkiraan. Akun tersebut dapat digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini adalah golongan akun besar, ada dua. Yang pertama ada akun real atau real akun, adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca. Misalnya saja ada aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada akun nominal atau nominal akun, adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya saja pada akun pendapatan dan beban. Terus ada macam-macam buku besar. Yang pertama di sini ada buku besar umum atau general ledger. Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang saling berdiri sendiri dan ada dalam suatu periode tertentu seperti pada kas piutang, persediaan utang, dan modal. Yang kedua, yang pertama, perkiraan ini mengiktisarkan suatu pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Lalu yang kedua ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut juga dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk dapat mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Yang ketiga ada buku besar debitur atau debitors ledger. Berbeda dengan buku besar umumnya, debitor ledgers ini hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dari jurnal penjualan saja. Tujuan dari buku besar debitur ini adalah untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pelanggan mana yang berutang uang dalam bisnis dan berapa banyak. Lalu yang keempat, buku besar kreditur atau creditors ledger. Hampir sama dengan debtor ledger, buku besar ini juga hanya dapat mengumpulkan suatu informasi dari suatu jurnal saja, yaitu jurnal pembelian. Tujuannya itu untuk creditor ledger adalah sebagai memberikan pengetahuan tentang pada pemasok mana kita berhutang uang dan berapa banyak. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk buku besar. Ada bentuk T, ada bentuk skontron. Nah, bentuk skontron ini biasanya umum banget digunakan karena paling mudah. Jadi biasanya digunakan dalam bentuk skontron. Terus kedua biasanya digunakan dalam bentuk T. Yang ketiga ada bentuk staffel berkolom saldo tunggal. Yang ketiga ya, ini yang keempat, bentuk staffel berkolom saldo rangkap. Selanjutnya ada manfaat dari buku besar. Yang pertama, menyediakan rekam jejak utama keuangan. Yang kedua, menyederhanakan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, menyeimbangkan berbagai jenis laporan keuangan. Yang keempat, alat laporan yang kritis. Yang kelima, memberi petunjuk transaksi yang tidak biasa.
Nah, itu dia tadi pemahaman mengenai buku besar. Sampai di sini dulu aja. Selanjutnya kita akan membahas neraca saldo ya. Jangan lupa untuk support channel ini dan jangan lupa untuk di subscribe.